Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan alif hadzal kitab asy-syekh Zakiyuddin Abdul Latif bin Abdul Qawi al-Mundhiri wa ila Masjid Al-Hidayah. Syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab At-Targhib wa Tarhib halaman 24. 5 baris dari atas yang bawah kitabnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. 5 baris dari atas halaman 24. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul mu'adzina faqulu mislama yaqulul mu'adzinu. Idza sami'tum, ketika kalian mendengar, al-mu'adzina, azan dikumandangkan, apa yang harus dilakukan? Faqulu, ini yang nyuruh Rasulullah. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, bacalah oleh kalian, mislama yaqulul mu'adzinu, semisal atau seperti apa yang dibaca oleh muadzin itu tadi. Alias ini perintah Rasulullah kepada kita semua untuk menjawab azan. Semua kegiatan kalau pas azan diharapkan berhenti. Orang baca Quran aja kalau azan disuruh berhenti. Tapi kalau gosip tetap jalan apa berhenti? Banyak kan tetap jalan Terus ya, apa hub berhenti dulu adzan gitu. Kalau berhenti ntar ceritanya nggak nyambung ya. Oh, yang orang baca Quran aja suruh berhenti. Kita kalau mau sholat sunnah kok pas adzan, tunggu adzan selesai baru sholat. Lah ini gosip kan tetap jalan ya. Sebisa mungkin selesaikan azan baru sholat. Kecuali kalau kita memang udah sholat duluan, ya jangan berhenti sholatnya, tetap terus. Lah lalu azan yang dijawab itu azan yang mana? Wong kita di lontar ini kan azan saut-sautan gak kelar-kelar ya. Nih Al-Hidayah umpama azan duluan, belum sempat kelar disambung gang 4. Kedengeran ya dari gang 4 ya? Gang 4 belum kelar, gang sono gang 6 ada? Ada. Terus pokoknya saut-sautan terus. Lah kalau nuruti dijawab semua ya nggak kelar-kelar. Maka yang dijawab adalah suara azan yang terdekat. Lah ibu tinggalnya di mana, terdekat di mana, itu yang dijawab. Lah kalau ngikuti suara azan, kita tinggal di Jakarta yang hampir tiap gang ada masjid, ada musola. Kalau pas waktu azan, azan semua.
yo yang dijawab suara yang terdekat. Itu pun yo kadang dijawab, kadang enggak. Padahal ini perintah Nabi Rasulullah. Faqulu itu bentuk perintah. Kalau bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu namanya fi'il amar. Amar itu artinya perintah. Kalau kalian dengar azan maka bacalah. Itu berarti kan perintah ya. Lah kalau ngaku cinta sama Nabi, kalau diperintah ya nurut. Ini bilangnya cinta, tapi kalau diperintah ngeyel mulu ya. Giliran mintanya cepet. Kita itu kalau disuruh nawar mulu. Hayya 'alas shalah. Zuhur jam 12 kurang seperempat. Kita datangnya jam berapa? Iya, zuhur kan sekarang jam 12 kurang seperempat ya. Kita dipanggil jam 12 kurang seperempat. Kita datangnya jam, kalau jam 12 masih alhamdulillah, kadang ada yang setengah 3. Giliran minta pengennya itu ibarat ibu punya anak. Nak sono ke warung beli kecap, nyuruhnya jam 12 kurang seperempat, berangkatnya jam 2. Lah kira-kira ibu kesel ya? Punya anak suruh ke warung, nak ini mama lagi masak, kecapnya habis, sono ke warung beli kecap. Kata anak, siap mak, tapi nggak berangkat. Ntar berangkatnya jam 2:30. Giliran dia main HP, kuotanya habis. Mak, beli kuota, cepetan deh mak, cepetan. Itu sama kayak kita ini dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah jam 12 kurang seperempat, datangnya 2:30. Giliran kita doa Allahumma, mintanya cepet. Kan logikanya gitu ya. Umpama ibu jadi pengusaha, jadi bos, karyawannya banyak. Nah, ibu bikin peraturan pokoknya karyawan itu masuk jam 8. Lah tiba-tiba ada karyawan datangnya jam 10. Ada yang datang jam 10:30. Itu pun nggak langsung kerja, ada yang main HP dulu. Kira-kira ibu sama karyawan yang model begini diapain? Kasih peringatan kalau sekali, kalau terus? Lah ibu lo sama dipanggil sama Allah jam 12 kurang seperempat, datangnya jam 2. Itu ibarat karyawan masuknya jam 8, tapi dia jam 10 baru. Wes angel ya. Angel. Ya karyawan yang baik kalau masuknya jam 8 itu kalau perlu jam 8 kurang dia udah datang. Sambil nunggu pintu gerbang dibuka jam 8 dia udah nunggu di luaran. Ibarat Allah manggil jam 12 kurang seperempat, ya sebelum itu udah siap gitu ya. Udah pakai mukena, begitu ada azan dijawab. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai adzan itu ibarat bel masuk kantor, mulai masuk langsung masuk. Nah, karyawan yang begini nih bosnya demen nih. Kalau gajian ya perlu dikasih bonus. Lah kalau karyawan yang tadi jam 8 aturan masuk jam 10 baru datang, dipotong karyawannya apa dipotong gajinya? Oh, kirain dipotong karyawannya, dipotong gajinya ya. Baterainya habis apa? Kok mati? Gitu. Kan dikasih SP udah 3 kali. Potong kepala. Lah iya, kita itu ibarat karyawan yang modelnya begitu tadi itu. Aturan masuk jam 8, kita jam 10 baru datang, giliran doa mintanya cepet. Ibarat karyawan selalu telat, gaji mintanya. Yes. Lah makanya kalau kita doa kok lama diijabah, ya tinggal koreksi. Kita ini ketika dipanggil oleh Allah cepet datang apa enggak? Wong perintahnya Nabi kalau ada azan itu disuruh menjawab. Artinya kalau ada azan itu kita sudah siap.
Ini kadang nyalain masjid. Kok di masjid gak ada azan ya? Padahal masjid yang lain kan pada azan. Padahal di HP-nya juga tahu kalau ini jam 12 kurang seperempat udah zuhur, nyalain masjid. Masjid gak ada azan. Nah, ini hadis perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu mislama yaqulul muadzin. Kalau mendengar azan, jawablah seperti apa yang dibacakan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwwata. Kalau azan subuh yang as-shalatu khairum minan naum, kita jawabnya gimana? Yang yakin lu Bu Haji, enggak usah malu-malu gimana? Yang lain. Apa enggak pernah dengar jangan-jangan? Ini loh Al-Hidayah. Kalau pagi jam 4:05 itu kan as-shalatu khairum minan naum. Jawabnya apa? Iya, Bu Haji jawab cuman kayaknya malu-malu. Gimana apa? Sodakta wa barorta wa ana dzalika minasyahidin. Selama ini nggak pernah dengar apa nggak pernah jawab? Jawabnya apa? Nah, ntar subuh besok itu kan sekarang subuhnya agak cepet sih Bang ya. Jam 4:05 itu udah subuh. Jawabnya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau kepanjangan sodakta wa barorta udah cukup ya kan. Bu Haji hampir bener, cuman yang belakang keliru dikit. Sodakta wa barorta. Yo, kalau yang bawa HP tanya Mbak Google, jawaban as-shalatu khairum minan naum apa? Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodakta artinya engkau benar. Engkau benar itu maksudnya orang yang azan dulu. Wa barorta dan engkau beruntung. Barorta. Wa ana dan saya ala dzalika terhadap ini itu maksudnya panggilan sholat itu minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan, bersaksi. Iya. Jadi orang Islam udah berapa tahun sih? Tinggal di lingkungan yang ada as-shalatu khairum minan naum. Udah berapa tahun? Jawabnya as-shalatu khairum minan naum gitu lagi. Jawabannya kadang alhamdulillah udah subuh. Oh gitu. Alhamdulillah pas bangun gitu ya. Ya bagus sih. Tidur. Takutnya jawabannya malah ya Allah, nah, iya. Begitu tar Al-Hidayah atau yang berdekatan dengan Al-Hidayah ini jam 4:05 ada panggilan as-shalatu khairum minan naum. Biasanya naumnya panjang apa pendek? Panjang. Kalau di Indonesia banyak.
Takutnya itu kalau diterjemahkan kan begini, as-sholatu sholat khairun itu lebih baik minan naum daripada tidur. Kalau naumnya dibaca panjang, kalau diterjemahkan kan begini, sholat lebih baik daripada tidur. Jadi yang kedengeran cuma tidur, berarti ayo tidur. Wong nyuruhnya tidur. Ya sebetulnya nggak masalah mau pendek mau panjang ya nggak masalah ya. Sodaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau terdengar panggilan azan subuh yang ada as-sholatu khairum minan. Nah, kalau kelamaan ngapalin wis sodaqta wa bararta udah itu aja. Gampang ya, gampang. Cuman selama ini kok yo kelewatan ya. Padahal ngaji tiap hari ya. Ya Allah. Padahal itu perintah Nabi. Nyuruhnya udah 1500 tahun yang lalu itu nyuruhnya. Faqulu mislama yaqulul muadzin. Maka bacalah sama seperti yang dibaca oleh muadzin, kecuali di lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ketika adzan subuh jawabnya sodaqta wa bararta wa ana ala dzalika. Udah hafal belum? Iya, kalau nggak hafal semuanya ya sodaqta wa bararta. Nah kalau pakai bahasa orang Betawi, bener sama lu. Lu bener gitu udah. Sodaqta itu artinya engkau benar, wa bararta dan engkau beruntung bisa bangun subuh. Wong nyatanya nggak semua orang bisa bangun subuh. Kadang orang itu dari malam nggak bisa tidur, giliran subuh malah. Lawong nggak jauh dari tempat saya itu, asal malam Sabtu, malam Minggu itu pada nongkrong, main gaple, main catur, nggak tidur. Giliran di masjid ada as-salatu wassalamu alaihi, bubar tidur. Ya Allah, angel. Hafal ya? Ntar diapalin, masih ada waktu 24 jam 12 jam. Ini sekarang kan 2:30. Sampai ke 2:30 subuh kan masih 12 jam, berarti masih 13 jam buat ngapalin sodaqta wa bararta. Takutnya giliran apal malah subuh gak bangun. Bablasan tidur. Gara-gara ngapalin sodaqta wa bararta sampai jam 11 belum tidur. Syahidin, benar. Shin alif ha dal ya nun, syahidin. Ntar kalau yang bawa HP tanya Mbah Google. Udah ya, ntar nyampe rumah diapalin. Ntar besok subuh praktek. Berarti kalau pakai bahasa Arab sana besar. Ya shin besar, syahidin. Syahid, syahadat itu syahadat kan pakai shin besar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapapun qala yang membaca. Qala itu kalau qafnya panjang, kalau lamnya yang panjang artinya minggat. Kalau qala artinya minggat, tapi kalau qala artinya membaca atau berkata. Kalau Rasulullah ya bersabda. Tapi kalau qala qafnya pendek, lamnya panjang artinya minggat. Pergi tanpa pesan itu. Ya minggat kan? Iya. Kalau ada lagu ya cepet.
Kan ada dalam Al-Qur'an ma wadda'aka rabbuka wa ma. Nah, itu qala itu qafnya pendek, lamnya panjang. Qala. Lah kalau ini qala. Hina yasma'un nida'a, ketika mendengar azan. Nida itu panggilan. Panggilan yang dimaksud di sini adalah azan. Ketika mendengar azan atau selesai dikumandangkan azan. Kalau doa habis azan apalah ya, kebangetan kalau enggak lah. Di TV itu setiap hari loh di asal maghrib itu. Nah, kebangetan kalau enggak hafal. Kalau kata Roma Irama ya terlalu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah wasilata wal fadilah alhamdulillah. Apa? Tinggal prakteknya ya. Ya namanya orang itu iman ya kadang naik, kadang ya turun. Kalau pas iman naik itu ya kebaca, kalau pas iman turun ya beboh. Maka orang yang istiqomah, ya orang yang membaca itu tuh, ya tadi namanya iman ya kadang naik, kadang turun. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halat berhaklah dia. Halat halal berarti berhak lahu untuk orang tersebut syafaati syafaatku pertolonganku yaumal qiyamati di hari kiamat. Berarti salah satu syarat memperoleh syafaat Rasulullah tidak lupa membaca doa setelah azan. Dapal tinggal prakteknya ya. Setengah jam lagi tar ada azan asar ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya. Membaca doa ini punya wudu enggak punya wudu boleh. Mau sedang madep manapun, mau ngalor, mau ngidul, mau kiblat boleh, asal tidak lagi ngeden di kamar mandi. Jangan sambil nongkrong. Yo jangan. Dalam kondisi apapun asal tidak sedang di kamar mandi, di WC, maka membaca doa yang ini atau doa yang lain monggo silahkan, baik punya wudu atau tidak. Nah ini termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan kalau yang ini, doa yang ini sebagai syarat kita memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada beberapa perbedaan redaksi. Kalau yang ibu hafal dengan yang tertulis di sini ada sedikit berbeda. Apa ini kok ngomong-ngomong? Saya terjemahkan ya. Allahumma ya Allah Rabb hadhihi da'wati tammah. Zat atau Tuhan yang mempunyai panggilan yang sempurna. Tammah itu artinya sempurna. Bahasa kita tamat. Kalau nonton sinetron asal udah bintang utamanya menang, tamat. Aslinya bahasa Indonesia tamat gitu. Lah terakhir kan huruf ta kalau yang ditulis bulat, kalau dibaca sukun kan berubah jadi hak menjadi tamah. Tulisannya tetap tamat, itu tulisannya lihat kan? Ya. Berarti tamat itu bahasa Indonesia. Wassalatil qa'imah, dan salat yang didirikan. Ati karuniakanlah. Di situ tidak tertulis pakai sayyidina. Ati Muhammad, berikanlah kepada, kalau nggak pakai sayyidina, berikanlah kepada Muhammad. Kayaknya nggak sopan ya.
Wong kita manggil RT aja RT gitu ya. Manggil istrinya RT ya Bu RT. Padahal kita tahu kelakuannya Bu RT kayak apa ya. Tetap kita hormati dengan manggilnya Bu RT. Lah mosok manggil Nabi Muhammad kok asal namanya tok. Lah karena ini yang mengajarkan Nabi sendiri. Nabi kan tidak mau memuji dirinya sendiri kan. Lah kita ketika mengambil ya dengan etika, dengan akhlak memakai lafaz sayyidina. Al-wasilah, berikanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah sebagai perantara. Ibarat kita mau datang menghadap lurah tapi nggak kenal sama lurah, nanti ketemu lurah kan dicuekin ya. Nah, kecuali kalau kita ada perantara, mungkin Pak RT atau Pak RW, kita ngajak RT-nya, RT, ayo bantu saya ketemu Pak Lurah. Nah nanti Lurah ketemu RT kan, Pak RT ada apaan? Nah gitu ya. Enggak, ini saya ngantar warga nih mau ketemu. Jadi RT-nya ini menjadi namanya wasilah, perantara. Lah Rasulullah itu sebagai perantara antara kita dengan Allah. Kalau bahasanya mah Rasulullah itu orang dalam. Urusan itu apa aja kalau ada orang dalam lancar. Nah, kan? Ya ibu punya urusan ke kelurahan di situ tuh, walaupun ibu rumahnya deket sama kelurahan kan belum tentu kenal sama lurah kan ya. Nah, tapi kalau ibu datang ke situ ada orang dalam pegawai kelurahan. Begitu ibu datang baru parkir motor, ada apa Bu? Enggak, saya mau ketemu lurah, mau minta tanda tangan. Oh, prosesnya gampang karena ada orang dalam. Lah kita nanti kalau mau berurusan dengan Allah, padahal kita berurusan tiap hari, maka pepet kenali orang dalam. Siapa orang dalam? Rasulullah. Makanya kita kalau doa awali dengan membaca sholawat, akhiri dengan membaca sholawat. Itu dalam rangka mepet orang dalam. Bahasanya begitu. Urusan apa aja kalau ada orang dalam lancar. Kalau nggak ada, ibu datang nanya ke yang di kelurahan apa security apa namanya. Bener ya? Saya pernah ngalami tahun 2012 itu kan anak saya ketiga lahir, mau masukin nama ke kakak itu. Oh itu Pak, sono Pak, udah ke sono Pak, aduh, terus sono Pak, waduh. Akhirnya saya setengah putus asa mau pulang. Begitu pulang ketemu ada namanya almarhum Pak Haji Hudi. Beliau itu ya pokoknya staf kelurahan, kebetulan beliau merangkap ketua masjid. Nah, saya sering khutbah di situ. Begitu saya mau nih, Pak Ustadz, ada urusan apa ke kelurahan? Kok tumben-tumbenan? Memang saya nggak pernah. Ini Pak Haji mau ini loh. Oh, sini. Begitu beliau yang ngurus, udah saya tunggu di warung, makan belum kelar, udah jadi. Karena ada orang dalam. Makanya kalau kita mohon kepada Allah, awali dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dalam rangka nego orang dalam. Nanti selesai wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu dalam rangka nego sama orang dalam. Nah, kalau ada orang dalam urusan beres. Kalau nggak ada ruwet. Nah, makanya jadikanlah Rasulullah itu al-wasilah, perantara orang dalam. Dan memang Rasulullah sudah bersedia untuk menjadi orang dalam kita dengan Allah Subhanahu wal fadilah dan kemuliaan, keutamaan. Kita baca yang sesuai yang di kitab itu loh ya. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Wa ba'ashu, dan engkau bangkitkan Rasulullah maqaman, atau engkau tempatkan maqaman ke tempat mahmudah. Mahmudah artinya yang terhormat, termulia. Alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan kepadanya. Berarti ini doa tapi berisi sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah orang yang rajin berselawat kepada Rasulullah itu artinya orang yang dekat orang dalam tadi itu. Makanya halat
lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak untuk memperoleh syafaatku, bantuanku besok di hari kiamat. Nah, syafaat itu apa? Pertolongan. Logikanya syafaat itu begini loh. Ibu punya anak, mau bangun rumah. Tanahnya sudah ada, materialnya sudah ada, tapi ongkos tukangnya belum ada. Kemudian datang ke ibu, "Mak, saya mau bangun rumah. Ini tanahnya udah ada, material udah ada, cuman ongkos tukang belum ada, Mak. Bantu dong, Mak." Ya udah, nih buat seminggu ini, ntar seminggu kemudian datang lagi lah, pokoknya asal tukang gajian datang ke sini. Itu namanya syafaat. Ibarat kita ini disuruh sholat, disuruh ngaji, suruh puasa, suruh zakat. Tapi kan sholat kita, zakat kita, puasa kita itu kan banyak kurangnya ya. Kita kan sadar bener kan ya. Kita sholat itu mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ingat Allahnya pas apa? Wah, apalagi sholat rumahnya pinggir jalan begini ya. Allahu Akbar. Woi, siapa itu naik motor begitu? Lah kita sadar betul ibadah kita ini banyak kurangnya. Lah kurangnya itu nanti kita mohon pada Allah dibantu ditambal sama yang namanya sholawat. Lah sholawat itu yang akan nanti jadi syafaat. Ibarat kata tadi minta bantuan, yang namanya bantuan itu kan yang pokoknya sudah ada, cuman belum komplit, ongkos tukang yang belum ada. Lah ibaratnya begitu. Lah ini kita sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, sedekah enggak, zakat enggak. Giliran nanti ya Allah, semoga Rasulullah memberikan syafaat kepadaku. Lah kalau Allah mau ya enggak ada yang enggak mungkin. Tapi itu ibarat anak mau bangun rumah, tanahnya belum ada, material belum ada, ongkos tukang belum ada. Bantu dong, Mak, mau bikin rumah. Wah, itu mah bukan bantu, beliin rumah namanya. Lah kalau orang tuanya merestui, ya nggak masalah ya. Lah kalau Allah menghendaki, ya nggak masalah. Orang ibaratnya yang penting dia syahadat. Mau nggak sholat, mau nggak puasa lah, kalau Allah menghendaki oke aja. Cuman kan logikanya nggak begitu. Kita diperintah sholat jalani, diperintah zakat jalani. Cuman kan zakat kita, puasa kita, sholat kita banyak kurangnya. Lah kurang dari sekian macam ibadah itu minta ditutup nanti dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya. Nah, salah satu syarat untuk memperoleh syafaat ya halat lahu syafaati yaumal qiyamah, yaitu dengan membaca doa yang berisi sholawat setelah adzan. Wong sehari ada 5 kali. Kalau zuhur tadi lewat, masuk asar lewat juga. Kan sehari ada 5 ya. Umpama zuhur lewat, ya asar lewat, masih ada maghrib lewat, isya lewat, subuh masih tidur. Ya mosok nggak ada yang kena sih ya. 5 dalam sehari loh, mosok nggak ada yang kena. Kalau nggak kena 5-5-nya yo 1 lah paling nggak ya. Apalagi kita di Jakarta kan suara kan saut-sautan ya. Kecuali yang tinggal di pelosok kampung sono, yang dengar suara azan cuma sekali tok dari kampungnya sendiri. Tapi kalau di Jakarta ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.